Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Warisan Ketewangi. Cerita ini ditulis oleh Rifki. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warisan Ketewangi. Si pengung Jejak itu bergerak dari arah pintu menuju lorong dalam, tapi kemudian bercabang dan hilang di dekat satu sudut ruangan. Dan di sana terdapat sebuah meja pendek tepat di tengah ruang tamu. Di atasnya sebuah nampan kuningan kecil. Langkahku mendekat, hati berdebar tidak karuan. Di atas nampan itu terdapat sehelai kertas kosong, agak menguning seperti telah lama dibiarkan di sana. Di sekitarnya bunga-bunga setaman yang sudah setengah layu, melati, kenanga, mawar kecil, dan kantil yang wanginya samar. Aku menatapnya tanpa menyentuh. Ada sesuatu dari kesunyian susunan benda itu yang membuatku merasa ini semacam persembahan atau mungkin undangan. Kertas itu kosong, tapi aku menunduk lebih dekat dari sisi tertentu. Tampak goresan samar, bukan tinta tapi seperti bekas tulisan yang telah terhapus. Hanya terlihat bila cahaya malam menyentuhnya dari sudut yang tepat. Aku membungkuk lebih dekat, berusaha membaca, dan tiba-tiba salah satu pintu di ujung lorong bergerak sendiri. Tidak terbuka penuh, hanya bergoyang sedikit, seolah tertiup angin, tapi semua jendela tertutup rapat dan tidak ada celah yang bisa membuat angin masuk. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Rumah itu masih gelap, masih diam, tapi hawa dingin kini berubah. Bukan dingin dari udara, tapi seperti dingin yang datang dari mata yang mengamati. Leherku merinding, jemariku tanpa sadar menggenggam erat kunci di saku. Kunci itu panas, seolah menolak berada di sini atau justru sedang diaktifkan. Tiba-tiba bunga kantil di atas nampan gugur sendiri satu persatu. Pelan, teratur, tanpa sebab, seperti disentuh tangan tak kasat mata. Aku mundur setapak, tapi mataku terus menatap kertas kosong itu. Dan di saat berikutnya tulisan perlahan mulai muncul. Seperti tinta gaib yang baru menyala terkena udara, satu baris selalu dua tulisan tangan halus, miring dengan gaya aksara Jawa yang disalin ke huruf lain. Siapa yang masuk harus berani mengingat. Jika tidak mengingat, ia jadi pembuka, bukan penutup. Tanganku gemetar, kertas itu berbicara padaku. Dan dari dalam lorong suara tawa kecil terdengar, lirih, lembut, dan itu tawa anak-anak. Tapi bukan tawa ceria, melainkan tawa yang mengamati. Rumah itu kembali sunyi setelah tawa lirih itu menghilang. Yang tersisa hanya detak jantung yang semakin cepat dan nafasku yang pendek. Tapi kesunyian itu tidak berlangsung lama. Perlahan suara gamelan mulai mengalun dari arah lorong. Pelan, teratur, seolah berasal dari ruang jauh. Bukan musik tapi gema. Nada-nada saron dan demung saling menjawab di antara denting kenong, lengkap dengan pukulan kendang yang pelan namun stabil seperti denyut nadi rumah itu sendiri. Tubuhku terasa berat. Kaki ini sulit digerakkan, tapi bukan karena takut, lebih seperti dipanggil. Aku mendekat ke meja. Kertas tadi kini menunjukkan baris tulisan baru. Kali ini lebih tegas, lebih gelap. Tulisan tangan itu seperti ditulis oleh seseorang yang terburu-buru namun gemetar. Apakah kamu pernah masuk ke sini sebelumnya? Aku terdiam lalu menoleh ke sekeliling. Ruang tamu itu seakan menahan napas.
Pena kecil tergeletak di samping nampan. Aku tidak ingat kapan benda itu ada di sana. Tapi tanganku terulur dan sebelum sempat berpikir lebih jauh aku sudah menulis. Mungkin pernah. Begitu selesai menulis semuanya berubah. Bunga-bunga yang tadi layu tiba-tiba segar kembali. Seolah waktu di meja itu diputar mundur. Aroma dupa menguat tajam membuatku terbatu kecil. Dan dari balik tirai lorong yang sedari tadi tak bergeming, muncul sosok anak kecil. Pelan, tidak terburu-buru, langkahnya nyaris tak terdengar, tapi keberadaannya menusuk udara. Kulitnya pucat seperti tak pernah terkena matahari. Kain lurik kecil melilit tubuhnya, tapi penuh bercak tanah. Rambutnya lepek menempel di dahi dan matanya. Matanya kosong, hitam, tak ada pinar kehidupan. Hanya tatapan lurus menusuk seperti sumur dalam yang tak berdasar. Ia berdiri menatapku, tak bergerak, tak bicara, tapi seisi rumah terasa berubah. Suara gamelan melambat, setiap dentinya terasa seperti tetes waktu yang melintasi antara dunia. Aku ingin mundur, tapi tubuhku tidak bisa dan anak itu membuka mulutnya. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara, hanya udara yang keluar, berembus dingin ke arah wajahku. Lalu suara itu muncul, dan bukan dari mulut, tapi dari udara di sekitarku. Dari dinding, dari lantai, dan dari kepalaku. Kau tidak ingat, tapi darahmu mengingat. Nafas panjang keluar dari mulut anak itu, dan dalam sekejap lampu gantung tua di atas ruang tamu berayun sendiri. Aku memejamkan mata dan saat aku buka, anak kecil itu sudah tidak ada. Tapi di atas meja terdapat foto hitam putih yang belum pernah kulihat sebelumnya. Langit di luar rumah itu mendung, tapi di dalam tidak ada waktu, tidak ada siang, tidak ada malam, hanya diam, dan napas gamelannya menggema dari balik tembok. Aku berdiri terpaku menatap meja tempat foto itu muncul. Wajah pria di dalam foto itu menatap lurus ke arahku. Meski ia tidak mungkin hidup lagi. Berseragam beskap bludru dengan belangkon bermotif padang rusak dan keris menyelip di pinggang. Sosoknya menggetarkan, tapi yang membuatku tercekat adalah aku pernah melihat wajah ini. Wajah itu seperti menunggu, seperti menyimpan nama yang pernah aku sebut dalam mimpi yang tidak pernah selesai. Dan bahkan sebelum aku sempat menyentuh foto itu, anak kecil tadi muncul lagi, kali ini di ambang lorong. Ia tak berjalan masuk, hanya berdiri lalu mengangkat satu tangan dan menunjuk lurus ke arah pintu keluar. Gerakannya lambat, kaku, seolah melawan udara yang tak terlihat. Tapi tatapannya tak berubah, masih kosong, masih hitam. Tapi kali ini ada sedikit kesedihan. Dan sebelum aku sempat bicara, suara lain muncul, bergetar dari dinding menggema di ubun-ubun kepalaku. Iki duduk bangunanmu. Belum waktunya, keluarlah. Aku langsung mundur, napasku tak teratur. Tanganku meraih kunci di saku. Kunci itu panas, menyengat kulitku seolah ingin ikut bicara. Kupalingkan tubuh menuju pintu utama yang tadi kubuka dengan mudah, tapi kini pintu itu tak bergerak. Kupaksa ku tarik gagangnya. Tak terbuka, rumah ini menahanku. Suara dari lorong semakin keras, gamelan bertambah cepat. Dinding seolah berdenyut dan angin dingin berputar dalam ruangan, membawa bau dupa dan tanah basah. Akhirnya dengan sekuat tenaga dan dorongan panik, aku mendorong pintu itu sambil menggertakkan gigi. Dan terbuka. Cahaya luar langsung menyilaukan mata, aku terhuyung nyaris terjatuh ke tanah di luar. Tapi yang kulihat membuatku membeku. Orang-orang di luar rumah itu, di pekarangan yang tadi gelap dan kosong, kini ramai oleh meja panjang berisi makanan. Tikar-tikar digelar, orang-orang tertawa, menyantap hidangan seperti sedang kenduri atau selamatan. Mereka tidak melihatku dengan aneh. Mereka tak tahu aku dari mana. Bahkan beberapa hanya menoleh sebentar,
Lalu kembali tertawa seolah aku memang sudah dari tadi di situ. Padahal aku baru saja keluar dari ambang dunia lain. Rumah tadi, rumah yang penuh lorong, tawa, gamelan, dan bayangan tidak lagi terlihat ganjil. Kini ia terlihat seperti rumah tua biasa, kosong dan lusuh. Tanganku masih menggenggam kunci, tapi keringat dingin mengucur di pelipis karena aku sadar mereka tak tahu gerbang itu sudah menyala kembali dan aku tanpa sadar telah membuka jalan. Dunia luar masih tertawa, tapi napasku tercekat karena aku baru saja meninggalkan tempat yang seharusnya belum kubuka. Pagi datang seperti biasa dengan langit kelabu dan embun di dedaunan. Tapi tidak ada yang terasa biasa dari tubuhku pagi ini. Selimut di ranjang rumah nenek masih membungkusku rapat, tapi kulitku terasa lembab, dingin dari ujung kaki hingga tengkuk, dan yang paling mengejutkan pakaianku basah. Bukan karena keringat, tapi seperti habis terendam kabut. Bau tanah dan dedaunan masih menempel di kakiku. Aku terduduk cepat, dan pandanganku langsung tertuju ke sisi ranjang. Di sana tas kecilku tergeletak terbuka dan di atasnya berkilau samar dalam cahaya pagi. Terbaring kunci kayu berujung jimat. Aku tercekat. Bukan mimpi. Tanganku gemetar saat meraihnya. Ukiran lingkaran tak berujung di gagangnya masih terasa kasar saat ku genggam. Tapi yang paling mencengangkan, jimat morinya kini terbakar sedikit di ujungnya. Hitam gosong seperti telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh manusia. Apa aku benar-benar membukanya? Tak ada jawaban, tapi napasku berat dan kepala terasa penuh tekanan. Kenangan semalam seperti film merusak yang terputar dalam diam, lorong yang tidak ada ujungnya. Suara gamelan yang berasal dari dinding, anak kecil yang menatap tanpa ampun, dan tawa yang menyelinap dari balik tembok. Aku cepat-cepat menyimpan kunci ke dalam saku tas, membungkusnya dengan kain agar tidak terlihat. Ada perasaan bersalah seolah aku telah membawa pulang roh bersama logam tua itu. Saat turun ke dapur, nenek sedang menjerang air. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Tadi malam angin kencang, banyak suara aneh. Gue turunnya nyara." Aku hanya mengangguk, bohong kecil yang kupaksakan keluar demi menyelamatkan kewarasanku sendiri. Tapi sebelum sempat aku duduk, nenek berkata pelan sambil menoles tengah, "Kalau ada pintu yang terbuka, kunci pasti akan mencari penjaganya sendiri." Tubuhku menegang. Apakah nenek tahu? Atau hanya peribahasa tua yang kebetulan cocok? Tapi pagi itu aku merasa tidak sedang tinggal di rumah biasa. Segala sesuatu terasa sedang mengamati. Dinding yang dulu diam kini seperti menyimpan bisikan. Lantai kayu berderi tak sesuai langkahku, dan kunci yang kusimpan beratnya seolah berubah setiap jam berlalu. Kepalaku berat sepanjang pagi. Setelah sarapannya terasa seperti mengunyah ampas kosong, aku memutuskan untuk kembali ke tempat di mana semua bermula. Pohon asem besar di ujung jalan setapak. Aku membawa kembali kunci itu. Dibungkus kain tipis, tak berani ku genggam langsung lebih lama dari 10 detik. Aku masih belum tahu mengapa benda itu membuatku gelisah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak sanggup menyimpannya lebih lama. Aku ingin mengembalikannya kepada Mbok Murni. Langkahku melintasi jalan tanah yang masih basah oleh embun. Matahari enggan bersinar terang dan bayanganku sendiri terasa lebih panjang dari biasanya. Saat mendekat ke pohon asem, hatiku sempat ragu, tapi sosok itu sudah ada di sana. Mbok Murni duduk dengan posisi yang sama, memintal tali dari benang lawe dengan ketenangan yang membuat waktu terasa beku. Ia tidak menoleh saat aku tiba, tapi tangannya berhenti sejenak seperti sudah tahu siapa yang datang. Aku menunduk sedikit, kemudian menyodorkan bungkusan kecil berisi kunci ke depannya.
Bahwa aku gak bisa aku nyuwun pangapunten. Tapi kunci ini ora pantas kanggo aku. Mbak Murni menatapku sebentar. Mata keriputnya tenang, tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Ia tidak langsung mengambil kunci itu, sebaliknya ia berkata, kunci yang kau bawa itu hanya kunci pintu biasa. Gerbang sejati belum kau pegang. terus yang kemarin itu apa? Gerbang itu sudah terbuka tanpa diminta. Jadi aku salah buka, salah waktu. Suara panikku mulai terdengar, tanganku gemetar. Mbak Murni hanya menatapku lama sebelum akhirnya bicara dengan suara yang lebih dalam. Kalau bukan kau yang membuka, lalu siapa? Darahmu menyeret kunci dan kuncinya menyeret gerbang. Aku tidak bisa berkata-kata, jadi selama ini bukan aku yang memilih, tapi darahku yang memanggil. Lalu Mbak Murni menyentuh jemariku dengan gerakan ringan tapi seperti mengirim arus dingin ke seluruh tubuh. Kunci sejati bukan logam tapi ingatan. Jika tidak mengingat, kau tidak bisa menutup apapun. Aku meremas kain pembungkus kunci erat-erat, seolah dengan itu aku bisa menahan seluruh tubuhku agar tidak runtuh. Lalu gerbang itu masih terbuka. Mbak Murni tidak menjawab, tapi dari cara ia memandang ke arah langit yang memudar, aku tahu jawabannya, dan yang lebih membuatku ngeri adalah kalimat terakhirnya sebelum aku pergi. Gerbang yang terbuka tidak hanya mengundang roh, tetapi juga janji dari darah lama. Sore itu langit mendung lagi, dan kabut tipis mulai merayap turun dari bukit di kejauhan. Aku kembali ke rumah nenek dengan tubuh lelah dan pikiran berantakan. Kata-kata Mbak Murni masih terngiang di kepalaku. Gerbang, kunci, darah, dan yang paling sulit ku abaikan, Ketemu nyeret kunci, kunci nyeret gerbang. apa maksudnya? Apa artinya darahku mengundang sesuatu yang bahkan tidak bisa kulihat jelas? Saat membuka pintu rumah nenek, udara dari dalam menyambut dengan dingin yang tak biasa. Padahal dapur masih hangat dan teh manis masih mengepul di gelas meja makan. Tapi bagian dalam rumah terasa berbeda, diam, berat. Langkahku pelan menyusuri lorong menuju kamarku, tapi sebelum masuk aku berhenti di ambang pintu. Ada aroma kantil. Bunga kantil yang sangat kuat menusuk hidung, padahal tidak ada sesajen. Tidak ada bunga di kamar ini sebelumnya. Aku membuka pintu dengan hati-hati, bau itu semakin kuat, dan di bawah tempat tidur ada kelopak bunga. Putih kecil masih segar, bertebaran seperti habis dijatuhkan dari tangan yang tak terlihat. Aku menggigit bibir menahan panik. Bunga kantil, tanda kehadiran. Kata orang tua dulu, bila harum kantil muncul tanpa sebab itu pertanda roh sedang melintas atau lebih buruk, tinggal. Kupindai kamar, jendela tertutup, tidak ada celah bagi angin membawa masuk apapun. Aku berlutut menyentuh satu kelopak, dingin, masih basah. Tapi yang membuat jantungku seakan berhenti adalah suara yang pelan teratur, suara gamelan muncul dari balik dinding. Bukan keras, tapi cukup jelas untuk membangkitkan semua kenangan mimpi burukku. Aku melangkah mundur, tapi saat aku menutup pintu, kursi kecil di pojok kamar bergerak sendiri, berderit. Hanya sesekali, tapi cukup untuk membuatku menggenggam dinding agar tidak jatuh. Tiba-tiba dari ruang depan terdengar suara nenek tanpa terburu-buru. Kadang roh sedang mencari rumahnya sendiri. Aku membeku, apakah nenek mendengar semua ini juga? Aku keluar kamar dan menemukan nenek masih duduk tenang sambil merajut. Tidak menoleh, tidak bertanya, tapi tatapannya seperti sedang membaca sesuatu dalam pikiranku. Aku ingin bertanya, tapi suara gamelan tadi kembali terdengar. Lebih keras kali ini. Dan dari arah kamar pintu menutup sendiri. Lambat, berat, seolah bukan angin tapi tangan.
tangan dari balik dunia. Langit malam tidak memperlihatkan bintang, awan kelabu menggantung berat di langit. Seperti hatiku yang sejak siang masih menahan gelisah. Aku duduk bersila di lantai kamar, ditemani cahaya temaram dari lampu minyak tua. Di depanku terbuka catatan-catatan lama, jurnal mimpi yang selama ini hanya kugunakan untuk menampung keresahan. Selama ini aku menganggap isinya hanya bunga tidur, tapi sekarang tiap kata, tiap simbol terasa seperti ramalan yang kubuat sendiri. Di halaman kelima jurnal itu, kubaca ulang tulisan yang pernah kubuat setahun lalu. Mimpi tentang lorong panjang, ujungnya tertutup tirai putih. Di belakang tirai suara gamelan dan bisikan yang tidak bisa kuterjemahkan. Saat itu aku tak berpikir apa-apa, tapi setelah pengalaman semalam semuanya terasa terlalu mirip. Aku bolak-balik halaman dan pandanganku terhenti pada gambar kecil yang pernah ku gambar dengan iseng. Lingkaran dengan 3 belitan garis di dalamnya, mirip trisula tapi melingkar. Simbol yang sama dengan yang kulihat di pintu rumah ritual. Jantungku berdebar, aku tidak ingat pernah menggambar itu dengan kesadaran penuh. Di bawah simbol itu aku pernah menulis, "Sepertinya pernah lihat ini, tapi di mana?" Kini aku tahu jawabannya. Simbol itu muncul di pintu, tempat aku membuka sesuatu yang tidak seharusnya aku buka. Dan lebih anehnya lagi, saat ku telusuri lebih jauh, simbol itu muncul lebih dari sekali. Ada di halaman ke-7, ada juga di halaman 12, kadang dengan garis samar, kadang digores seperti dilakukan dengan mata tertutup. Aku terdiam cukup lama. Di balik rasa takut kini ada perasaan bersalah. Bukan hanya karena aku membuka gerbang itu, tapi karena sejak awal mungkin akulah penyebabnya. Tanpa sadar, lewat mimpi, lewat tulisan, lewat rasa ingin tahu, aku menghidupkan kembali sesuatu yang harusnya tetap mati. Tanganku menggenggam kuat sisi buku. Sebuah pertanyaan muncul dalam pikiranku. Apakah semua ini terjadi karena aku? Kalau benar, berarti aku bukan hanya pewaris dari sang buyut, tapi aku juga pemicu. Malam datang dengan diam yang ganjil. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Rumah nenek seperti berada di dalam kubah sunyi yang ditekan dari segala arah. Aku tidak bisa tidur. Kepalaku terus terisi suara gamelan samar dan tatapan anak kecil dari rumah tua itu. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah-wajah itu kembali. Bukan dalam mimpi, tapi dalam sela-sela pikiranku yang tidak pernah bisa benar-benar kosong. Lalu ada suara pelan serak tangisan. Seperti suara anak kecil menangis, tapi jauh terdengar dari belakang rumah. Aku menahan napas. Itu bukan suara biasa. Dengan langkah pelan aku mengenakan sandal dan menyusuri lorong rumah. Lampu gantung di ruang tengah bergoyang sedikit. Padahal semua jendela tertutup. Kayaknya melambai seperti disapu angin yang tidak pernah lewat. Aku membuka pintu dapur yang mengarah ke belakang rumah. Dingin langsung menyergap, bau tanah basah disertai aroma kemenyan samar tipis, tapi tidak salah lagi. Tangisan itu masih ada, lirih, lelah. Aku menyusuri jalan setapak ke arah tembok belakang rumah yang dibuat dari anyaman bambu tua. Gedek yang sudah mengelupas di beberapa sisi, dan di sanalah getaran itu terasa. Tembok bambu bergetar, tapi tidak ada angin, tidak ada pohon yang menjulur. Tidak ada bintang lewat, seperti ada yang memukulnya pelan dari balik sana. Aku mendekat, menyentuh permukaannya dengan jari-jari gemetar. Dan saat jemariku menyentuh celah antara bilah bambu, sebuah jari menyentuh balik. Kecil, dingin, dan lembab. Aku mundur cepat, jantungku seperti direnggut keluar dari dadaku. Tapi suara tangisan terhenti, digantikan hening yang menusuk. Aku memutar langkah masuk ke celah kecil di samping rumah. Jalan sempit menuju halaman belakang. Di sana diterangi cahaya pucat bulan separuh. Ada bunga, kembang setaman, melati, mawar, kenongo, kantil diletakkan melingkar sempurna di atas tanah.
Di tengahnya sebatang dupa masih menyala, asapnya melingkar tipis ke atas. Padahal tidak ada orang. Siapa yang meletakkannya? Siapa yang tahu bahwa aku akan ke sini? Aku tak berani masuk ke lingkaran itu. Tapi satu langkah lebih dekat dan aku bisa melihat di tengah dupa ada secari kertas kecil. Tulisan tangan halus, kuno dan hanya 2 kata. Tolong ingat. Malam itu aku kembali bermimpi, tapi tidak seperti sebelumnya yang hanya diisi suara gamelan atau anak kecil. Kini ada suara lain. Suara perempuan tua, penuh luka dan putus harapan, tapi juga ada kekuatan yang menyelinap dalam setiap katanya. Seperti suara yang pernah menyanyi di puncak air mata. Dan kini hanya menyisakan gema. Kuncinya bukan di tanganmu tapi dalam jiwamu. Namun nyawamu belum cukup bersih. Suara itu berulang bergema di dalam lorong panjang tempat aku berdiri sendirian. Lorong itu sama seperti dalam mimpi-mimpi sebelumnya. Dinding kayu tua, cahaya redup dari lampu minyak yang menggantung goyah. Tapi di ujung lorong, kini ada 2 bayangan. Yang pertama anak kecil itu lagi. Berdiri diam. Wajahnya masih sama, kosong, kelam, dan tak berpijak pada dunia manapun. Yang kedua perempuan berpakaian adat Jawa kuno, berkain panjang sampai ke tanah. Kebaya putih bersih, rambut disanggul tinggi. Tapi wajahnya tertutup selendang tipis. Ia berdiri di belakang anak kecil itu, seperti melindunginya. Atau mengawasinya. Aku ingin bertanya, ingin lari, ingin bicara, tapi tubuhku kaku. Dan suara itu kembali bergema. Sebaiknya kau ingat sebelum waktu yang lama kembali. Lalu semuanya gelap, aku terbangun dengan terengah-engah. Udara di kamar panas dan berat, keringat dingin membasahi punggungku. Aku meraba tas kecilku yang kutaruh di bawah bantal, tempat aku menyimpan kunci kayu itu. Tanganku menyentuh kain pembungkusnya tapi kosong. Kunci itu hilang. Aku duduk tegak, panik membongkar isi tas, membuka setiap kantung. Tidak ada. Kutinggalkan kamar dan berlari ke ruang tengah. Nenek belum bangun, jam di dinding menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Pintu depan sedikit terbuka, udara dingin mengalir masuk seperti kabut dan di tanah ada jejak. Jejak darah. Setitik demi setitik memanjang dari teras menuju jalan kecil di samping rumah. Arah yang sama menuju ke pohon asem tempat Mbak Murni sering duduk. Aku tak sempat mengganti pakaian, langsung berlari, jantungku berpacu dengan dinginnya udara subuh. Ketika sampai di pohon itu tidak ada siapa-siapa. Tapi di bawahnya, di tempat Mbak Murni biasa duduk, terdapat bunga kantil yang terinjak dan di sebelahnya secari kain berlumur darah. Kunci itu hilang tapi bukan dicuri, ia mencari pemiliknya yang sesungguhnya. Dan aku sadar aku bukan lagi satu-satunya yang terlibat. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Langit di atas desa masih abu-abu buram meski matahari sudah naik. Udara sejuk yang biasanya menenangkan kini justru membuat kulitku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi bisa aku rasakan. Sudah beberapa hari terakhir aku sering bangun dengan peluh dingin. Tadi malam yang seharusnya mengistirahatkan malah berubah jadi perjalanan panjang di lorong-lorong gelap, penuh suara, penuh tatapan. Dan setiap pagi aku merasa seperti tidak sepenuhnya kembali. Aku duduk di pinggir ranjang menatap sekeliling kamarku yang mulai terasa asing. Semua barang tampak berada di tempatnya, tapi ada hal-hal kecil yang tidak bisa kuabaikan. Gelas yang semalam kutaruh di meja kini berpindah ke dekat jendela. Selimutku terlihat rapi, padahal aku ingat semalam tertidur membungkus diri karena hujan deras. Catatan kecil di atas meja kini berada di bawah bantal, dan yang paling membuat tengkukku dingin, jendela yang terkunci dari dalam, basah oleh bekas telapak tangan.
Dari luar, padahal kamar ini ada di lantai atas, tidak ada pohon, tidak ada balkon. Dan bekasnya kecil, seperti tangan anak-anak. Aku tidak langsung panik, sudah terlalu sering tubuh ini bereaksi takut, tapi kali ini ada yang berubah. Seseorang atau sesuatu memasukiku bahkan saat aku tidur. Aku membuka jendela pelan. Udara pagi masuk, tapi bersama udara itu ada aroma kantil yang terlalu kuat. Aroma bunga yang tidak seharusnya mekar di luar musimnya. Aku menyandarkan kepala ke dinding. Pikiranku melayang pada kunci yang hilang, pada secari kain berlumur darah yang kutemukan kemarin. Dan pada suara dalam mimpiku yang terus berucap, "Sebelum bintang mati, pintu akan terbuka." Aku tidak tahu siapa yang berbicara, tapi suara itu terdengar makin jelas tiap malam berlalu. Dan sekarang siang hari pun ikut terasa seperti perpanjangan dari mimpi buruk. Aku menarik napas dalam, hari masih panjang. Tapi aku tahu ini bukan hari biasa. Langkah kaki di depan rumah membuatku menoleh dari dapur. Seseorang mengetuk pintu dengan cepat, lalu membukanya tanpa menunggu. Suara yang menyusul segera membuat dadaku melegakan sekaligus tegang. Nah, Raiki, kok HP mau reaktif terus? Aku harus sampai desa dulu buat ngerti kamu ini masih waras apa enggak. Tika, ia berdiri di ambang pintu, mengenakan jaket abu dan ransel kecil di punggung. Wajahnya lelah, matanya tajam, bukan karena marah tapi cemas yang ditutup paksa. Aku tercekat, tak langsung menjawab. Maaf Tik, aku nggak tahu harus cerita apa. Tika masuk tanpa izin seperti biasa, langsung duduk di kursi panjang ruang tamu dan menatapku dalam-dalam. Kamu itu hilang beberapa hari, tidak menghubungi, tidak bales. Aku kudu nelusuri Sherlock terakhir. Tahu nggak? Aku hanya tersenyum hambar karena aku tahu semua yang akan kujelaskan tidak akan terdengar masuk akal. Kami duduk berseberangan, aku menyuguhkan teh panas, mencoba menyembunyikan kegugupan yang bahkan aromanya pun sudah tidak bisa ditutupi. Obrolan kami ringan, tentang kampus, tentang teman lama, tentang dosen yang masih suka menghilang tanpa kabar. Tapi lama-lama Tika mulai memperhatikanku lebih seksama. Kamu beda. Ngomongmu irit. Mata kamu tidak jauh dari pintu kamar, seperti nunggu siapa yang akan keluar. Kamu mimpi lagi ya? Aku mengangguk. Ya wes aja dipendam dewe. Tapi kamu harus makan. Lihat kamu kok pucat banget. Kami akhirnya makan malam bersama. Nenek sedang ke rumah tetangga, jadi hanya kami berdua di rumah yang terlalu besar untuk disebut nyaman. Di tengah makan, lampu padam. Lalu gelap merayap masuk ke seluruh ruangan. Kami berdua kaget. Aku langsung berdiri hendak mengambil lilin. Tika yang masih di kursi makan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa detik dalam gelap, lampu menyala kembali. Aku berbalik untuk melanjutkan makan, tapi Tika masih diam. Tubuhnya tegak kaku, matanya menatap ke sudut ruang makan. Tik, Ra, barusan lampu mati. Aku ndelok sapa nang pojokan. Siapa? Aku gak yakin. Tapi kayak anak kecil berdiri wae. Danga, lihat aku. Tapi pas lampu urip meneh, gak ada. Jantungku mencelos. Aku menatap sudut ruangan itu. Kosong, tapi masih ada bayangan yang menggantung di udara. Entah dari sisa ingatan atau dari sesuatu yang belum sempat pergi. Tik, mungkin itu cuma bayangan. Tika tidak menjawab, tapi aku tahu ia melihat sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Dan aku sadar semakin lama aku di sini semakin banyak orang lain yang ikut ditarik masuk. Kami duduk berdua di serambi belakang rumah. Langit malam masih diselimuti awan.
dan suara kodok dari sawah jauh terdengar seperti irama gelisah yang mengiringi percakapan diam kami. Tika tidak lagi banyak berbicara sejak kejadian tadi, tapi aku tahu ia sedang menimbang-nimbang banyak hal di kepalanya. Aku gak gila, Tik. Aku rak ngomong wedan. Tapi ya, kamu berubah. Memang aku juga ngerasa iku. Hening sejenak, aku mengusap lututku, menarik napas panjang lalu mulai berbicara. Dari dulu aku sering mimpi aneh. Rumah tua, lorong gelap, suara gamelan. Tapi makin kesini mimpi itu terasa nyata. Kadang bangun-bangun bajuku basah, kadang nemu bunga kantil di tempat yang gak logis. Tika tidak menyela, tapi wajahnya mulai tegang. Aku ketemu orang tua namanya Mbak Murni. Dukun mungkin, tapi bukan seperti yang kita lihat di sinetron. Beliau bicara tentang warisan, tentang kunci dan gerbang. Gerbang. Iya, tapi aku belum mengerti semua maksudnya. Yang jelas semua ini terkait sama buyutku. Katanya dia dulu terlibat dalam ritual keraton. Dan yang lebih aneh, aku nemu rumah kosong tapi pas masuk rasanya beda. Kayak melebu panggonan liyo. Aku berhenti, menunggu Tika tertawa atau mencemoohku, tapi yang kudapat hanya bisikan. Ra, nek KPI-ku benar. Kamu akan meneruskan. Aku gak tahu, tapi semakin aku nyoba lari, semakin aku diseret kembali. Seperti ada yang tidak ingin aku tinggal. Yen aku dadi kowe, aku milih pulang ke kota, kampus, rutinitas, kopi, lupa, dan mungkin ini hanya efek stres atau overthinking. Begitu, Ra. Mungkin, tapi anehnya aku gak merasakan pengen lari. Aku malah pengen ngerti lu ya kayak soal buyutku, soal rumah ini, soal kenapa kuncinya memilihku. Tika menghela napas panjang. Emang kamu aneh, Ra. Aku tahu, tapi kalau semua ini memang warisan, bukankah lebih baik aku hadapi daripada diwariskan ke orang lain tanpa tahu apa-apa? Tika hanya mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya malam itu ia tidak terlihat ragu tapi khawatir. Bukan pada isi ceritaku, tapi pada kemana aku akan melangkah setelah ini. Hari sudah hampir sore ketika aku memutuskan membereskan bagian belakang rumah nenek. Sebagian karena ingin mengalihkan pikiran dari mimpi-mimpi aneh dan kehilangan kunci itu. Sebagian lagi karena ada suara lirih dari dalam diriku yang berkata, rumah ini hanya tidak menyimpan kenangan. Di sudut gudang kecil, di balik rak-rak tua penuh kain batik dan keranjang bambu, ada satu lemari yang sudah reot, bagian belakangnya sudah mengelupas, dan kayu lapuknya mengeluarkan bunyi decit saat disentuh. Di dalamnya laci kecil berdebu. Dengan pelan aku tarik, laci itu berat. Dan isinya tumpukan surat tua, map lusuh, dan lembaran dokumen dengan tinta hampir pudar. Beberapa surat tertulis dalam ejaan lama. Ada cap keraton, ada pula yang ditulis tangan dengan tinta hitam yang mulai luntur. Aku menyisir satu persatu, sampai akhirnya aku temukan sebuah amplop berwarna coklat gelap, jauh lebih tebal dari yang lain. Nama pengirimnya tertulis rapi, Nyai Sanggira. Tanganku refleks gemetar, aku mengenali nama itu, buyutku. Nama yang disebut Mbak Murni, nama yang hadir dalam mimpiku. Nama yang selama ini hanya terasa seperti bayang-bayang, kini ada di tanganku. Kusobek pelan amplop itu, dan di dalamnya 2 lembar surat dan 1 foto hitam putih kecil. Seorang perempuan muda berpakaian kebaya berdiri di depan bangunan joglo dengan mata yang menatap lurus ke kamera. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang belum pernah diungkap. Surat pertama berisi laporan yang ditulis tangan, entah oleh siapa, menyebut bahwa Nyai Sanggira adalah abdi dalam suci,
dan dipercaya sebagai pembawa darah wangi yang pada masa genting di keraton hilang tanpa jejak dalam sebuah upacara tertutup. Surat kedua hanya berisi potongan kalimat. Jika gerbang tak ditutup oleh keturunan sejati, semuanya akan kembali. Semuanya akan menuntut, semuanya akan mengambil. Tika yang duduk bersila di sebelahku ikut membaca pelan. Ra, kau yakin ini bukan hoaks? Aku tahu semua ini terasa gila, tapi Tika, surat ini ditulis sebelum kita lahir. Foto ini tidak bisa dipalsukan. Terus buyutmu jadi bagian dari semua ini. Bukan cuma bagian, dia mungkin fondasinya. Kami duduk dalam diam cukup lama. Di luar suara ayam kampung terdengar samar, tapi suara di dalam dadaku jauh lebih gaduh. Suara bisikan yang sudah lama menunggu untuk didengar. Malam datang membawa dinginnya lebih menusuk dari biasanya. Langit hitam legam, dan angin dari arah kebun belakang membawa aroma tak wajar seperti kemenyan yang dibakar setengah hati. Aku dan Tika baru saja masuk ke kamar setelah membersihkan ruang tengah. Tika tampak gelisah, matanya terus menatap pintu kamar yang sudah terkunci. Ra, aku merasa tidak enak. Seperti ada yang mengawasi dari jendela. Aku ingin menenangkan, tapi aku juga merasakannya. Tiba-tiba dari arah belakang rumah, tepatnya di kebun kecil di sisi barat, terdengar suara gamelan, bukan dari radio, bukan dari TV, tapi nyata. Seperti dimainkan oleh tangan-tangan yang tidak punya daging. Lalu suara itu disusul dengan isak tangis lirih. Tangisan anak kecil serak lelah menggema di sela-sela tiupan angin. Tika langsung berdiri dan berjalan ke pintu. Jangan buka. Tapi Tika sudah mencoba memutar gagang pintu dan pintu itu tidak bisa dibuka. Ia mencoba berkali-kali, bahkan menendangnya, tapi tidak bergeming. Naraku, aku tidak menjawab, tubuhku kaku. Mataku menatap ke arah jendela, tapi pupilku tidak fokus. Sesuatu sedang menarikku ke dalam. Bukan mimpi, bukan tidur, tapi sejenis masukan jiwa. Semua di sekelilingku menghilang, yang tersisa lorong panjang dengan dinding tanah liat basah. Cahaya hanya datang dari pelita kecil yang melayang, dan dalam kabut di ujung lorong itu, sosok-sosok mulai muncul. Roh-roh berjubah putih berambut panjang, tak bersuara tapi mata mereka memanggilku. Dan satu persatu mulai berbicara dalam bahasa yang belum pernah kupelajari. Tapi ku dengar dengan jelas di dalam kepalaku. Engkaulah yang ditakdirkan. Engkaulah kang kepilih. Gerbang wis kawangun, tapi pintunya belum tertutup. Sadurunge lintang nemu pati, kau harus ingat. Aku mencoba melawan, mulutku ingin bersuara, tapi hanya bibirku yang gemetar. Tiba-tiba satu dari roh-roh itu mendekat cepat, terlalu cepat, dan saat wajahnya mendekat kulitnya mengelupas, menyisakan wajah yang dikenali tubuhku tapi tidak oleh pikiranku. Wajahku sendiri. Aku berteriak dalam batin, tapi teriakan itu seperti membuka pintu. Pagi itu datang dengan keheningan yang ganjil. Tidak ada yang berkokok, tidak ada derit pintu di rumah-rumah tetangga, bahkan suara jangkrik pun seolah enggan bersuara. Semuanya seperti menahan nafas. Dan aku tahu kenapa. Di kursi panjang teras, Tika duduk dengan tas ransel di pangkuannya. Ia sudah berpakaian lengkap. Rambutnya terikat, tapi wajahnya masih menyisakan sesuatu yang tak selesai. Aku berdiri di ambang pintu, tidak tahu harus bicara apa. Malam tadi terlalu banyak yang tidak bisa dijelaskan, terlalu banyak yang tidak bisa dimengerti oleh logika manusia. Tika menoleh, tidak ada senyum, tapi tidak ada marah juga, hanya satu kalimat lirih yang meluncur dari bibirnya. Aku harus siap, Ra. Aku ngerti. Kalau ini memang jalanmu, aku gak bisa ngikut. Aku ingin menjawab, ingin memintanya tinggal, tapi aku tahu ini bukan sekedar ketakutan. Ini tentang batas, dan Tika sudah sampai di batasnya.
Ia berjalan mendekat lalu berhenti di depan pintu, menatapku sekali lagi lalu berkata, "Kalau kamu butuh bantuan jangan cari aku, tapi jangan hilang jadi orang yang bukan dirimu." Aku menggigit bibir bawah menahan gelombang sesak yang tiba-tiba menyapu dadaku. Tika mengulurkan tangan meremas pundakku pelan lalu pergi. Langkahnya cepat, tegas tapi berat. Aku berdiri lama di depan pintu, menatap jalan setapak yang perlahan menelan punggungnya. Dan saat ia hilang di balik kelok kebun, udara di sekelilingku terasa berubah. Lebih sunyi, lebih pekat, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar sendiri. Di malam saat bintang seolah mati, aku tahu bukan hanya langit yang kehilangan cahaya, tapi aku perlahan kehilangan diriku sendiri. Aku menemukannya di sela-sela pintu. Selembar surat yang dilipat rapi dalam amplop krem bersegel lilin merah. Tidak ada tukang pos, tidak ada yang datang ke rumah. Tapi surat itu ada di sana. Pagi-pagi sekali saat aku baru saja menyapu halaman, aku menatapnya lama. Segelnya membentuk lambang keluarga keraton, bunga teratai dengan 5 kelopak dan huruf Jawa tua di tengahnya. Huruf yang tidak bisa langsung kubaca, tapi terasa akrab. Kertas di dalam terbuat dari bahan kasar berwarna gading. Tinta hitamnya ditulis tangan dengan gaya kaligrafi halus. Kepada Sekar Ayunaraku, dengan ini diundang untuk menghadiri kirap adat Surakarsa budaya yang akan dilaksanakan di Pendopo Agung Keraton. Aku mengerenyit. Surat itu dikirim secara pribadi, tidak lewat kampus, tidak lewat komunitas, bahkan tidak dari kerabat kota. Lalu di bagian bawahnya, dengan penuh hormat dari jalur Putri Praharsini, garis Tranyai Sanggira. Aku membaca ulang bagian itu berkali-kali. Nyai Sanggira, buyutku. Aku masuk ke rumah dengan tangan gemetar, langsung menunjukkan surat itu ke nenek. Ia membacanya dalam diam, lalu duduk berat di kursi rotan. Dikirimi undangan keraton, berarti sudah diakui. Tapi kalau undangan itu ditandatangani pakai nama terah leluhur, berarti ada perkara yang belum selesai. Maksudnya, Nek? Keraton wis ngerti gue sopo. Mungkin sudah lama tahu, tapi sekarang waktunya menyeret kamu bali. Aku bukan siapa-siapa, Nek. Justru iku, keraton ora butuh sing pinter, tidak butuh yang sakti. Keraton hanya butuh yang mempunyai darah wangi. Ucapannya menggema lama di telingaku. Darah wangi, warisan yang tidak pernah kupinta tapi terus menempel di punggungku seperti bayangan. Pergilah tapi eling pesanku. Ojo gampang percaya karo wong sing nganggo beskap. Kadang yang memakai pelangkon rohnya kosong. Aku mengangguk perlahan. Sore itu juga aku menyiapkan diri, memakai kebaya sederhana warna biru tua. Rambut disanggul seadanya dan membawa tas kecil berisi kertas-kertas peninggalan buyut yang belum sempat kubaca tuntas. Keraton Surakso Budaya hanya 2 jam dari rumah nenek, tapi entah kenapa perjalanan kali ini terasa seperti menembus jarak yang lebih jauh. Seperti berjalan mendekati sesuatu yang telah lama menungguku di antara bayangan dan warisan. Langit di atas Keraton Surakso Budaya siang itu cerah nyaris tak bersisa awan, seolah tidak ingin menutupi peristiwa besar yang sedang berlangsung. Tapi entah kenapa sinarnya terasa pucat, seperti cahaya yang tidak memanaskan, hanya menerangi tanpa jiwa. Aku berdiri di pelataran luar keraton di antara ratusan orang yang datang untuk menyaksikan kirap agung Surakso Budaya. Tradisi tahunan yang katanya menjadi kebanggaan leluhur. Baju-baju adat dengan warna-warna mencolok berjejer rapi. Ada rombongan prajurit keraton membawa tombak.
pengusung payung pusaka hingga gadis-gadis berkebaya membawa bunga dan dupa. Gamelan ditabuh perlahan dari pendopo utama. Nada pelok laras lima membentuk harmoni yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuat tengkuku dingin. Suara gong besar menggema, kirap dimulai. Barisan demi barisan mulai berjalan perlahan melewati lapangan rumput yang dibatasi tali berwarna merah dan emas. Penonton bersorak kecil, anak-anak berusaha melihat dari pundak ayah mereka. Aku hanya berdiri terpaku, karena ada yang tidak biasa. Langkah kaki para peserta kirap terdengar di tanah tapi tidak sama. Beberapa di antaranya tidak menginjak tanah sama sekali. Tubuh mereka bergerak tapi ujung kain tidak menyentuh rumput, seperti melayang 1 atau 2 cm. Dan anehnya tidak ada yang menyadarinya. Orang-orang tersenyum, berfoto, tertawa pelan seolah-olah semuanya wajar padahal tidak. Di tengah rombongan pembawa gunungan, aku melihat satu sosok lelaki tua berpakaian lurik. Ia membawa kendi tanah liat, wajahnya tertutup caping. Tapi ketika ia menoleh padaku, aku melihat matanya. Hitam legam tanpa putih sama sekali dan bibirnya membentuk senyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Aku mundur 1 langkah, nafasku tercekat tidak mungkin benar. Mungkin aku terlalu masuk ke dalam dunia ini. Tapi sebelum aku bisa memproses semuanya, kereta kencana muncul. Kereta itu berlapis ukiran emas, di atasnya duduk seorang pria berjubah hitam dan beskap berhias bordiran naga. Ia mengangkat tangan memberi hormat. Penonton bersorak, tapi aku justru terdiam. Karena di belakang pria itu duduk seseorang lagi, tubuhnya kecil. Berpakaian seperti abdi dalam anak-anak, kepalanya menunduk. Tangannya di pangkuan, tapi rambutnya basah seperti baru keluar dari kolam. Airnya menetes tapi menguap sebelum menyentuh alas kereta. Aku memejamkan mata sebentar, mungkin aku terlalu tegang, mungkin semua ini hanya efek sugesti dari surat, mimpi dan cerita nenek. Tapi saat aku membuka mata kembali, anak itu menatapku, mata hitam tanpa ekspresi. Dan dari bibir mungilnya terbentuk satu kalimat tak terdengar tapi jelas. Aku masih di sini. Kirap berlanjut, gong kembali ditabuh, tapi dunia di sekitarku sudah tidak terasa sama. Keraton yang berdiri gagah itu sudah tidak sepenuhnya berisi manusia. Aku berdiri mematung di antara kerumunan yang sibuk bertepuk tangan. Gamelan berganti nada. Tabuhan kendang kini semakin cepat, seperti napas dari jantung yang panik. Tapi orang-orang tertawa, mengambil foto, bersorak memuji keagungan para peserta. Hanya aku yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan anehnya, tidak ada yang menyadari itu, atau lebih tepatnya tidak ada yang mau menyadarinya. Aku mencoba mendekati panitia di tenda kecil dekat panggung kehormatan. Maaf Pak, tadi ada peserta kirap yang sepertinya bukan bagian dari rombongan. Oh, semua peserta sudah terdaftar, Mbak. Kami sudah latihan sejak sebulan lalu. Tapi saya lihat ada sosok seorang anak dan dia Barangkali hanya bagian dari dekorasi. Kadang kami gunakan peraga tambahan agar lebih sakral. Peraga? Anak kecil berambut basah dengan tatapan hampa dianggap peraga. Aku mundur perlahan, tidak ingin membuat keributan, tapi rasa merinding itu tidak mau pergi. Bahkan kini menyusup lebih dalam ke nadi. Aku menyusuri tepian kirap hingga sampai ke area panggung utama. Di sanalah tempat para tamu kehormatan duduk, bangsawan keturunan keluarga raja, pejabat, dan di kursi tengah yang sedikit lebih tinggi, seorang pria bersorban hitam duduk dengan tenang. Wajahnya teduh, tapi bukan dalam artian damai, teduh seperti kabut yang menyelimuti makam. Pandangannya tajam seperti belati, dan menatapku langsung. Jantungku mencelos, aku tahu wajah itu. Pernah kulihat di artikel tentang keluarga terah keraton, juga di satu foto yang disimpan nenek, yang dulu hanya lewat sekilas tanpa ku beri makna. Raden Wiranegara,
Sepupu jauh garis keraton, pria yang katanya pernah lama tinggal di luar negeri, kembali dengan niat membenahi tradisi dan membawa keraton ke era modern. Tapi di mataku saat ini ia bukan pembaharu. Ia terlihat seperti penjaga gerbang yang sedang memeluk kegelapan. Kami bertatapan lama di tengah hiruk pikuk, lalu mulutnya bergerak. Tidak bersuara tapi jelas sekali yang ia katakan. Gerbangmu sudah digenggam. Aku terhuyung mundur, langit yang tadi cerah terasa menyempit. Suara gamelan mendadak berubah asing, semua di sekitarku tetap berjalan normal. Tapi tidak untukku. Aku berbalik, meninggalkan panggung, mencari jalan keluar dari keramaian. Karena aku tahu kalau mataku bisa dilihat oleh Raden, maka aku bukan sekedar tamu di kirap ini. Aku sudah jadi bagian dari pertunjukan, sekaligus taruhan dalam upacara yang lebih besar. Dan jika benar ucapannya barusan, maka gerbang yang selama ini kutakuti bukan lagi sekedar pintu, tapi pusaka yang sudah berada di tangan orang yang salah. Suara kendang perlahan berubah. Tadi sempat riuh dan meriah, tempo cepat penuh energi upacara. Tapi sekarang iramanya menurun. Nada saron terdengar terseret seperti dimainkan oleh tangan yang tidak sepenuhnya ada di dunia ini. Gamelan beralih dari semangat menjadi sesuatu yang ganjil. Orang-orang masih bertepuk tangan, masih tersenyum, tapi entah kenapa mereka seperti bergerak dalam keheningan. Langit berubah kelabu, bukan mendung, tidak ada awan. Tapi cahayanya memudar seolah seseorang memutar tuas kecerahan dunia, menurunkannya beberapa derajat. Aku menggigit bibir, mataku menyisir barisan para penari yang kini sedang tampil di alun-alun. Gerakan mereka indah, lembut, tapi ada sesuatu yang janggal. Langkah-langkahnya terlalu lambat, seolah ditarik ke masa lalu, atau malah diputar mundur. Aku mendengar sesuatu di telingaku, bukan dari arah luar, tapi dari dalam diriku sendiri. Naraku, kamu sudah dekat. Tapi ingatlah, ora kabeh sing makili warisan iku layak ditampani. Nyai Sanggira, aku tahu itu suaranya, suara yang dulu muncul dalam mimpi-mimpiku. Kini hadir di tengah siang bolong, di tengah upacara resmi. Aku menyentuh dada, mencoba menenangkan nafasku, tapi mataku justru menangkap sesuatu yang membuatku tercekat. Seorang anak kecil berdiri di ujung barisan penari, tidak ikut menari, tidak bergerak, hanya berdiri, menatapku persis seperti anak yang muncul dalam mimpiku. Kulitnya pucat, rambutnya basah menempel di wajah. Bajunya kebesaran, seperti kebaya adat yang tidak dijahit untuk ukuran tubuhnya. Anak itu tidak tersenyum, tidak mengedip, tidak tampak sebagai bagian dari apapun kecuali sesuatu yang tersesat di dunia manusia. Matanya kosong, tapi saat tatapan kami bertemu, tubuhku merasa seperti dicekik dari dalam. Darahku dingin, kakiku gemetar. Yang mengangkat tangan pelan, menjulurkan telunjuk menuju langsung padaku, lalu bibirnya bergerak tanpa suara. Gerbang sudah terbentuk, saatnya mendekat. Aku melangkah mundur, menabrak bahu seorang ibu di belakangku yang memandangku sekilas dan tersenyum sopan. Maaf Mbak, rame ya kirapnya. Tapi saat aku menoleh kembali ke arah anak kecil itu, ia sudah tidak ada. Hanya deretan penari yang kembali bergerak seperti biasa. Gamelan kembali ke nada awalnya. Langit cerah kembali seperti sedia kala. Tapi aku tahu ada yang baru saja pecah di dalam batas dunia ini. Seseorang atau sesuatu telah membuka jalur komunikasi langsung denganku. Dan kirap ini bukan sekedar perayaan. Ini peragaan kekuasaan. Pameran dari dunia yang masih menginginkan aku menjadi bagiannya. Aku nyaris tak sadar waktu sudah menjelang senja ketika seseorang menepuk bahuku dari samping. Ra. Suara itu menghentak benakku.
Aku menoleh dan melihat sosok yang ku kenal baik berdiri di tengah keramaian dengan napas memburu dan keringat menempel di pelipis. Tika. Mata tajamnya menatapku seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang menakutkan. Aku nyusul. Aku tidak bisa tenang di rumah. Tadi siang waktu aku mau nyapu halaman, sekelebat bayangan anak kecil lewat depan pagar. Tapi pas aku cek kosong. Orang apa-apa terus aku ngerasa kudu kesini. Aku diam ingin memeluknya, berterima kasih atau sekedar memegang tangannya agar bisa tetap terhubung secara nyata. Tapi tidak sempat, gamelan kembali menggema. Kali ini lebih keras, lebih dalam. Nada-nada berat dan lambat, seperti nada pembuka arak-arakan pemakaman. Kami berdua saling pandang tanpa banyak kata. Kami sepakat untuk keluar dari area kirap secepatnya. Tapi tidak ada celah. Barisan peserta kirap yang tadi tampak lancar dan rapi kini seperti mengulur dirinya sendiri. Barisan itu tidak berhenti tapi tidak maju juga. Seolah diam di tempat namun memanjang ke segala arah. Aku menarik tangan Tika mencoba menyusuri sisi jalan. Melewati beberapa rombongan para penari pengusung sesaji bahkan membawa keris dan tombak, tapi semakin lama rombongan ini terasa ganjil. Keringat mereka tidak tampak, napas mereka tidak tersengal. Langkah mereka terlalu teratur, terlalu seragam. Kami melangkah cepat di sisi panggung kecil yang kosong. Nyaris berhasil keluar dari jalur barisan ketika salah satu peserta pawai tiba-tiba menoleh. Ia mengenakan busana abdi dalam lengkap, beskap coklat tua, kain batik panjang, dan belangkon hitam. Tapi yang membuat napasku tercekat adalah wajahnya kosong tanpa mata. Hanya rongga gelap di mana seharusnya bola mata berada. Dan bibirnya tersenyum. Perlahan bukan senyum keramahan, tapi pengakuan seolah ia tahu siapa aku. Tika menahan teriakannya, aku menariknya mundur. Kami hampir lari saat tiba-tiba satu rombongan lain, rombongan anak-anak berpakaian adat Jawa melintas perlahan. Anak-anak itu membawa bunga tapi wajah mereka pucat dan membatu. Tak bicara, tidak melihat siapapun, dan langkah mereka tidak menimbulkan suara di tanah. Langkah yang tidak nampak, aku membisik nyaris hanya untuk diriku sendiri. Perkumpulan ini tidak semuanya manusia. Kami berdua akhirnya berhasil menyusup ke arah belakang barisan, melewati gerobak kosong dan tenda konsumsi yang mulai dibongkar. Jalan kecil beraspal mengarah ke parkiran terbuka di belakang komplek keraton. Bersebelahan dengan kebun tua yang dipenuhi pohon sawo dan jati berumur ratusan tahun. Aneh. Tempat ini tadi sangat ramai tapi sekarang sunyi, tidak ada penjaga. Tidak ada panitia, tidak ada pengunjung lain, hanya kami berdua. Kok kosong ya? Aku hanya menggeleng pelan, langkahku semakin cepat. Berusaha mencapai motor yang kami parkirkan di bawah pohon besar. Tapi ketika kami nyaris sampai, langkah seseorang terdengar di belakang kami. Langkah berat, pelan teratur. Aku menoleh dan tubuhku langsung membeku. Seorang pria berdiri di ujung jalan tanah. Yang mengenakan pakaian adat lengkap, beskap hitam, kain jarik, belangkon, tapi semuanya sudah berantakan. Belangkonnya miring, riasan wajahnya setengah luntur, bagian bibirnya tampak hitam kebiruan seolah dicat dengan arang. Dan matanya tidak berkedip. Tatapannya kosong, tapi bukan kosong seperti orang lelah. Kosong seperti cermin dari sesuatu yang bukan manusia. Tika mencengkeram lengan bajuku. Kita lari sekarang. Aku menariknya, kami melangkah cepat ke arah motor, tapi saat itu aku melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki, bukan cetakan biasa. Jejak itu tidak menginjak tanah, tapi membuat bekas seolah tanahnya menyusut. Menyerap cahaya, tidak ada bayangan seolah kaki itu bukan milik makhluk yang berasal dari dunia ini. Kami menaiki motor dalam diam. Suara gamelan di kejauhan perlahan menghilang. Bukan karena menjauh, tapi seperti ditarik masuk ke dalam liang. Daun kering berjatuhan, angin berhembus satu arah. Langit yang tadinya masih biru pudar tiba-tiba seolah kehilangan warna.
Sunyi. Ketika menyalakan motor, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Pria tadi masih berdiri tapi kini menunduk. Dan dari mulutnya yang tak terbuka lebar, terdengar suara seperti gumaman, nyaris seperti doa yang rusak atau kutukan. Aku tidak ingin tahu, tapi sekarang kami melaju di jalan kecil menuju luar keraton, meninggalkan tanah yang seharusnya tidak pernah kami langkahi. Tapi aku tahu, yang mengejar tidak butuh kaki, yang memanggil tidak butuh suara, dan yang menunggu sudah terlalu lama untuk sabar.